Ibu bapak, para romo, teman-teman frater, marilah kita menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur nomor 319. Puji Syukur nomor 319. Wahai saudara, siapkan berdiri, mari memeluk Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah memandang Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Silahkan duduk. Para saudari-saudara, ibu bapak, romo, dan para frater, keluarga besar komunitas kasih Tuhan, baik yang ada bersama kami di Kapel dan Aula Seminari Tinggi Wisma Santo Yohanes Paulus II, Keuskupan Agung Jakarta, maupun saudara-saudari para warga binaan yang ada di lapas dan yang di rutan. Kita semua dikasihi dan juga ingin mengasihi Allah. Seperti kita nyanyikan dalam lagu pembuka, kita semua pendosa yang diundang pesta. Kita diundang untuk sadar kita nggak punya hak untuk menuntut Tuhan. Kita tidak punya sama sekali jasa untuk memohon dan mendatangkan rahmat. Semua datang dari Allah. Maka sungguh pada hari ini kita mau merayakan itu, belas kasih Allah yang tiada batasnya. Dia yang paling mengerti kesulitan dan harapan kita, tidak akan pernah mengabaikan kita. Maka marilah di awal perayaan ini kita satukan hati dan budi kita dalam satu iman bahwa Allah adalah Bapa kita yang paling mengenal diri kita, mengenal dosa dan kelemahan kita, sekaligus mengasihi dan mau mengampuni kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita bangkit untuk memuliakan Allah di surga. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami mengukuhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah bersatu dalam doa. Dalam doa pembuka, kita satukan semua intensi yang kita bawa dalam perayaan ini. Secara khusus, kita ingin mohon berkat untuk kesehatan, kelancaran usaha, dan dijauh dari mara bahaya, dari roh-roh jahat dan dari penyakit untuk keluarga Ibu Mimi. Mohon untuk Febiana Mikael Basar diberikan pasangan hidup yang baik dan seiman. Mohon berkat untuk kelancaran studi dan karier Zaneta Triksi dan Ivan Niko. Mohon berkat untuk kesehatan, kelancaran usaha keluarga Ibu Poni dan anak-anaknya. Mohon berkat untuk kelancaran usaha suami, dan semoga yang diharapkan untuk membuka usaha sendiri dapat tercapai dan diberikan kesehatan seluruh anggota keluarga Ibu Felicia. Mohon berkat kelancaran untuk usaha dan kesehatan keluarga Vincentius Felix Sudiono. Mohon kesembuhan bagi Caroline, menantu dari Ibu Lienti. Caroline agar diberikan kesembuhan dari penyakit kanker yang dideritanya. Mohon kedamaian abadi untuk jiwa-jiwa Bapak Yoni Sudiono, Bapak Mikael Adibasar, Kon Chungi, Bapak Wei Sinbi, Ibu Tan Gyo An, Kokoh Dionisius Sulito Sugiono, Bapak Willy Haditirta, dan jiwa-jiwa di api penyucian. Kita satukan juga semua harapan dan intensi dari seluruh warga binaan, khususnya untuk ketabahan dan perjuangan mereka, dan juga untuk perlindungan dan berkat bagi keluarga segenap warga binaan dan semua petugas lapas dan rutan. Ya Allah, Engkau Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan kebijaksanaan. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai setiap orang karena mereka adalah anak-anak-Mu. Teristimewa pada bulan Oktober, kami Kau undang untuk hidup mengikuti teladan Bunda Maria, Bunda Yesus Putra-Mu. Ajarilah kami memiliki iman seperti Bunda kami, yang berpengharapan dan beriman, walaupun seolah-olah tidak ada alasan untuk berharap. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan Saudara kami, yang hidup dan raja bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kebesarannya tidak terselami. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dalam dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Memperhatikan sabda Putramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberikan kepadamu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?
Jawab mereka, tidak ada orang yang mengupah kami. Kata orang itu, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, pergilah, panggillah sekalian pekerja itu, dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang seharian suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, katanya, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudari yang terkasih, sewaktu saya masih kecil, masih SD, saya itu sering diledekin sama teman-teman. Diledekinnya begini, cadel lu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 saya selalu diledekin begitu, cadel. Reaksi saya apa? Marah, ya kan? Saya kejar itu yang mengejek saya, cadel. Tapi biasanya ngejek saya larinya lebih cepat dari saya. Maka saya kejar keliling lapangan sekolah, nggak dapat. Akhirnya saya hanya bisa berhenti dan nangis. 3 tahun sekolah dibully begitu terus, cadel. Sampai kakak saya yang paling besar nggak tega melihat saya, lalu bilang, Put, kamu lain kali kalau diledek jangan marah, jangan ngejar, udah diemin aja. Semakin kamu marah, semakin kamu ngejar, mereka semakin senang. Jadi kamu cuekin aja, entah mereka juga bosan sendiri. Sekali 2 kali nggak tahan saya ngejar terus, tapi lama-lama betul juga ya. Ya udah saya cuekin aja. Jadi mereka ngambil jarak, teriak-teriak, cadel, saya nggak marah. Mereka makin deket, cadel, saya nggak marah. Makin deket lagi di kuping saya, cadel, saya nggak marah. Jadi mereka capek sendiri. Saya akhirnya bebas dari bully karena nggak berguna saya diledekin, saya nggak marah. Saya mikir-mikir kenapa saya cadel gitu kan ya. Tuhan kok nggak adil ya. Anak seganteng saya gitu kan ya, hitam manis seperti saya kok cadel gitu kan. Saya nggak habis mikir gitu. Saya bukannya nggak ada usaha untuk bisa nggak cadel ya. Saya waktu di Mertoyudan diajarin sama romo saya, kamu supaya nggak cadel itu ngemut kerikil. Saya praktekkan ngemut kerikil sampai lecet bibir lidah saya bilang, romo, saya kok nggak bebas di cadel saya masih cadel. Kamu ngemut apa? Kerikil. Ya itu salah, bukan kerikil, kerikil. Saya kerjain mau saya mikir-mikir nggak sembuh-sembuh juga, mendatangkan lah. Suatu ketika ketika jadi pelaku saya minta nasihat dari seorang ahli guru bicara kenapa saya cadel. Rupanya memang lidah saya nggak cocok untuk ngomong bahasa Indonesia. Jadi memang saya cadel. Dan ternyata sekarang saya baru tahu kenapa saya cadel, supaya bisa ngomong Perancis. Jadi ketika saya romo, saya diutus ke Perancis, lalu R-nya itu kan Perancis kan R gimana gitu ya, R gitu kan. Dan itu emang R-nya khusus untuk orang cadel ya. Akhirnya saya bersyukur, terima kasih Tuhan saya bisa cadel.
Saya bisa ngomong Francais, ça va très bien, merci beaucoup, ya, kurang lebih begitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, rupanya keadilan Tuhan itu tidak instan. Kita yang hidup dalam waktu, dalam sejarah, kerap kali meminta keadilan itu instan. Saat ini juga, Tuhan, mana keadilanmu? Seperti yang kita dengarkan dalam Mazmur kan dikatakan, Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tapi ingat, tindakan Tuhan itu tidak pendek. Tuhan itu punya pemikiran dan tindakan jangka panjang. Maka keadilan Tuhan itu berlakunya jangka panjang. Saat ini tidak bisa kita pahami, tetapi nanti di ujungnya itu akan kita pahami. Persis yang kita lihat dalam bacaan Injil. Mungkin keadilan Tuhan bagi orang yang bekerja sejak subuh itu tidak terasa itu. Coba bayangkan dari subuh sampai jam 5 sore, jam 6 sore bekerja. Tapi diupahin sama dengan orang yang bekerja hanya 1 jam, dari jam 5 sampai jam 6. Di mana keadilan Tuhan? Nah, ini dia. Keadilan Tuhan terletak pertama-tama dalam waktunya tidak pendek, yang kedua dalam kasih. Mungkin orang yang bekerja seharian penuh itu berpikir, aku udah seharian penuh bekerja, aku udah capek, maka harus diupah banyak. Tapi orang yang diupah seharian penuh itu dia walaupun secara fisik capek, tapi secara batin dia bebas. Paling enggak untuk hari itu dia punya keyakinan, hari ini keluargaku bisa makan, aku punya gaji hari ini. Kecemasannya cuma sebentar, karena udah mendapatkan kepastian aku akan dapat duit. Bayangkan kecemasan orang yang baru bekerja jam 5 sore. Dari bangun pagi sampai jam 5 sore dia itu cemas. Fisiknya mungkin nggak capek, tapi batinnya capek. Keluargaku makan apa ya hari ini? Aku belum dapat kerja. Maka bayangkan ketika si pemilik kebun anggur menarik orang yang cemas itu selama seharian itu untuk bekerja, betapa sukacitanya dia. Walaupun 1 jam bekerja secara fisik, tapi batinnya itu lelah. Dari pagi sampai sore memikirkan keluargamu dapat apa. Itu keadilan Tuhan. Tidak hanya melihat yang fisik, yang saat ini, tapi jauh lebih dalam, jauh lebih panjang. Kita sebagai orang beriman tidak langsung menangkap keadilan Tuhan. Maka kita butuh teladan. Untuk gereja menawarkan teladan yang unggul, Bunda Maria. Di bulan Oktober ini kita diundang mengikuti beliau. Bunda Maria itu kalau dikatakan juga korban ketidakadilan sebenarnya. Kalau secara manusiawi, ya kan, dia bertunangan dengan laki-laki yang ganteng walaupun udah lebih lanjut usianya. Menurut kisah, Bunda Maria itu bertunangan ketika usianya masih belia, belasan tahun. Pasti cantik Bunda Maria itu. Maka dia bertunangan dengan seorang laki-laki yang sudah lanjut usianya, namanya Yusuf. Dan di tengah pertunangan tiba-tiba dia mendapatkan kabar harus mengandung. Kalau secara manusiawi ini kan nggak adil ini. Apa sih kurang berimannya Bunda Maria? Dia itu dipersembahkan kepada Allah sejak usia masih sangat muda oleh orang tuanya. Tapi mengapa harus dalam tanda kutip ya? Secara manusiawi mengandung aib di mata orang. Belum menikah kok udah mengandung, itu kan nggak adil. Jadi Bunda Maria ini secara manusiawi korban ketidakadilan. Tidak adil lagi ketika Maria menerima janji anakmu akan menduduki tahta Daud, tapi apa yang terjadi? Anaknya disalib secara tidak adil. Yesus disalib dengan pengadilan yang tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena dilakukan secara mendadak dan saksi-saksi yang diajukan itu saksi-saksi palsu semua, tapi tetap disalib. Maka Maria sekali lagi ini sebenarnya dari kacamata manusiawi korban ketidakadilan. Belum lagi beberapa kali Maria itu kan ditegur sama Yesus. Ketika Yesus hilang di bait Allah, kan? Mengapa kau merepotkan aku dan bapakku? Kami mencari-cari engkau. Apa kata Yesus? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Dan Maria menyimpan dalam hati. Maka
Ada banyak hal untuk menilai Maria sebagai figur korban ketidakadilan. Tetapi apa yang dibuat Maria menghadapi itu? Satu kata kunci, terjadilah padaku menurut kehendakmu dan bukan kehendakku. Itu dia kata kuncinya. Karena kita diundang mengikuti teladan Bunda Maria yang tidak memutlakkan, mematok kehendakmu harus terjadi, tapi kehendak Allah. Dan di mana kehendak Allah terjadi, kita bisa temukan dimanapun, ya. Dalam komunitas, dalam keluarga, kita nggak sendirian kok. Maka saudara-saudari yang terkasih, kerap kali dalam penderitaan kesulitan kita bertanya, sampai kapan Tuhan? Ini pertanyaan Bunda Maria juga. Sampai kapan Tuhan aku menanggung ini semua? Maka Bunda Maria berani berjuang bersama Allah, tidak sendirian, dan bersama komunitas. Dalam Pentakosta kita tahu Bunda Maria berdoa juga bersama para rasul. Maka marilah kita kuatkan komunitas kita, komunitas doa kita, komunitas sharing kita, komunitas merenungkan kitab suci kita, supaya kita bisa memberikan peneguhan satu sama lain, baik para warga binaan yang di lapak dan di rutan, maupun juga kita semua yang ada di tempat ini. Itulah yang dibuat Bunda Maria, itulah yang ingin juga kita lakukan bersama-sama. Marilah sekarang kita ambil waktu teduh, hening sejenak, agar sabda Tuhan meresap ke dalam batin kita. Di hadapan Allah yang adil dan penuh kasih dalam segala tindakannya, marilah kita bangkit, kita perbaharui iman dan kepercayaan yang kita terima dalam pembaptisan dengan mendapatkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, tergambar Hawa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengabdian, pada hari ketiga bangkit dari antara para mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendaknya yang bebas. Ia Maha baik dan mengundang kita untuk bekerja dan memaknai kegiatan kita di hadapan Allah yang Maha dalam keadilan dan kebaikannya. Beranilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga di tengah situasi sulit yang kami hadapi, terutama di masa-masa transisi karena wabah pandemi COVID-19 ini, Engkau melindungi kami semua sehingga kami tetap sehat dan selalu berserah diri pada penyelenggaraan kasih-Mu. Anugerahkanlah kekuatan kepada kami, agar kami pun tetap setia menjadi pengikut-Mu dan menjadi obor yang memancarkan cahaya kasih-Mu bagi sesama dalam hidup kami, khususnya bagi mereka yang sedang berada dalam situasi sulit. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pandanglah kami dengan penuh belas kasih, dan nyatakanlah kemurahan hati-Mu bagi para saudara-saudari warga binaan yang selalu mengharapkan penyertaan dan petunjuk kasih-Mu. Semoga dalam berbagai situasi yang dialami oleh para saudara-saudari kami ini, Engkau hadir pula dengan rahmat-Mu untuk menguatkan mereka, sehingga kesulitan dan tantangan yang dihadapi diterima dalam iman kepada-Mu. Anugerahkanlah pula kepada saudara-saudari kami ini sukacita dan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari pembinaan mereka, dan semoga Engkau memudahkan mereka dalam pengurusan PB dan asimilasi mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang mengetuk pintu hati-Mu dalam keperasahan
memohonkan rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, khususnya saudara-saudari kami warga binaan yang sedang sakit, keluarga mereka di rumah yang sedang sakit, dan juga segala kenalan saudara anggota keluarga kami yang sedang sakit. Semoga Engkau berkenan menguatkan mereka dan menyembuhkan mereka dari setiap sakit dan penderitaan yang mereka alami, sehingga mereka kembali pulih dari sakit yang dialami dan kembali memuji Engkau dalam seluruh hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau hadir dan peduli terhadap hidup kami melalui sesama kami. Kami bersyukur atas kasih dan kepedulian-Mu dan memohonkan rahmat-Mu bagi mereka yang telah membantu kami. Kami juga berdoa bagi para anggota dan simpatisan komunitas kasih Tuhan di mana saja mereka berada. Semoga kasih dan kebaikan-Mu senantiasa terpelihara atas hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga semangat pelayanan dari hamba-Mu, Santo Yosefus Kapaso, dan semangat kerendahan hati Santa Perawan Maria menjiwai hidup kami, sehingga kami semakin rendah hati, sabar dan setia melayani Engkau, terutama dalam menyalurkan kasih-Mu kepada para saudara-saudari warga binaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya, khususnya untuk para yang ulang tahun pada tanggal 26 Agustus 2020 yang lalu, dan para saudara-saudari kami warga binaan di bulan Oktober ini. Terima kasih Tuhan atas karunia kehidupan atas diri mereka semua, dan kami mohon anugerahkanlah kepada mereka umur yang panjang, kesehatan, kebahagiaan dan sukacita dalam hidup mereka. Semoga kerinduan dan pengharapan mereka Kau penuhi karena cinta-Mu kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi para saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Secara khusus, Bapak Arjo Prantio, Ibu Elizabeth Cioseknio, Bapak Karus Jaya Atmaja, dan Bapak Yon. Semoga Engkau menerima mereka semua untuk berbahagia dalam kerajaan yang abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah juga ya Bapa segenap intensi yang dibawa dalam perayaan Ekaristi ini. Sebagai ungkapan iman kami, Engkau adalah Bapa yang tidak pernah mengabaikan kami. Untuk semua intensi-intensi ini dan intensi yang masih tersimpan dalam hati kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kedamaian abadi Bapak Willy Hadi Tirta, hapuskanlah segala dosanya, berikanlah dia kedamaian abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa putra dan putrimu yang sempat terungkap. Semuanya kami mohon demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan saudara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan persembahan hidup kita. Lagu persiapan persembahan dari Puji Syukur nomor 992. 992. Yeah.
persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Bapa kami, bersama roti dan anggur ini, kami persembahkan kepadamu seluruh hidup kami, harapan, perjuangan, dan keluh kesah kami. Ubahlah semuanya itu menjadi persembahan yang pantas di hadapanmu, bukan karena jasa kami, tapi karena kasih dan karya penebusan Yesus Sang Putra. Dialah Tuhan, rekan seperjuangan kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Selayak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang agung, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami demi Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan ikut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala.
Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatku dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Istimewa mereka yang kami doakan dalam perayaan ini. Juga para imam diosesan Keuskupan Agung Jakarta yang telah menghadap wajah-Mu, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua supaya kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang amat setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, mereka yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, kita semua telah disatukan dan diangkat oleh Roh Kudus menjadi putri dan putra kesayangan Allah Bapa di surga. Maka didorong oleh Roh Kudus itu, beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Silahkan. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah padaku kalian yang letih lesu memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Beban dosa kita pun sudah Ia hapus. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Memasuki bulan Oktober ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita. Kita lebih bertekun dalam doa dan merenungkan sabda teristimewa bersama Bunda kita, Bunda Maria,
yang melewati segala kesulitan sebagai orang beriman. Maka marilah kita doakan 3 kali salam Maria untuk perjuangan hidup kita dan juga untuk orang-orang yang menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Marilah bersatu dalam doa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan sakramen. Sudilah senantiasa membantu kami agar penebusan yang terlaksana dalam perayaan ini tergenapi pula dalam seluruh hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk. Sebelum berkat penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kepada segenap keluarga besar komunitas kasih Tuhan yang sudah membantu sehingga terselenggaranya perayaan ini. Tim konsumsi, tim liturgi, tim dokumentasi, dan tim lainnya. Nah, terima kasih juga kepada para frater yang sudah menyemarakkan perayaan dengan kehadiran dan doa-doanya. Terima kasih. Dan tidak lupa kepada segenap warga binaan, baik yang di lapas maupun di luar, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita tidak pernah sendirian, kita selalu bergandengan tangan sebagai saudara-saudari seiman. Maka mari kita kuatkan persaudaraan kita, kalau tidak bisa hadir secara fisik, dalam doa dan dalam rohani kita bisa. Tuhan yang menyatukan kita, Tuhan pula yang akan menjaga kita ini dan selama-lamanya. Amin. Maka marilah sekarang kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk menjalankan tugas urusan kita masing-masing. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, dan karya yang Tuhan percayakan kepada kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Lagu penutusan dari puji syukur nomor 638.